Hari ini sehat ala TCM. Nah, TCM itu kalau orang sehat itu bukan yang muda, yang keker, yang bodybuilding atau yang jago futsal atau apa, bukan. Bagi mereka orang sehat itu yang seperti ini. Nanti udah tua baru bisa dibuktikan kita tuh sehat atau tidak. Jadi buktinya nanti kalau udah tua. Nah, menurut TCM yang sehat itu bukan orang anak muda tapi orang tua. Menjadi tua dan sehat itulah orang yang sehat. Jadi sekarang kita menabung kesehatan, nanti udah tua kita tetap sehat. Itu aja yang penting kali ya. Nah oke, jadi masih bisa beraktivitas dan sebagainya. Oke, yang berikutnya. Menurut TCM, Traditional Chinese Medicine, kesehatan kita saat lahir bersumber dari warisan orang tua. Berupa prana, energi kehidupan yang tersimpan dalam ginjal. Jadi TCM itu menganggap waktu kita lahir, orang tua kita mewarisi yang paling penting yaitu energi yang disimpan di ginjal. Energi ini akan menjadi bekal kita seumur hidup dan harus diawet-awet. Jadi mungkin ya semua organ itu penting kalau menurut saya. Seluruh organ penting. Tapi kalau menurut TCM yang terpenting itu ginjal, Dok. Ginjal yang terpenting. Karena kalau ginjal rusak menurut TCM itu sangat sulit diperbaiki. Sangat sulit diperbaiki. Obatnya nggak ada, paling transplantasi atau cuci darah. Bukan itu tujuannya kan? Oke. Semakin sehat dan kuat fisik seseorang berarti prana yang diperoleh saat kelahiran itu berlimpah. Jadi orang sehat itu karena prananya berlimpah yang ada di ginjal tadi. Nah, bagaimana miaranya supaya dia tetap berlimpah? Dipeliharanya udara bersih dan makanan sehat menentukan kesehatan kita selama masih hidup. Karena ini menentukan sekali kesehatan hidup kita dan menghemat energi yang disimpan di dalam prana, yang disimpan di dalam ginjal itu. Untuk menghemat itu. Oke, yang berikutnya. The human body. Ini organ-organ kita ya. Ada 4 organ utama menurut TCM. 1 lambung, 2 pankreas, 3 ginjal, 4 paru-paru. Nah, kalau di TCM 4 organ utama ini kalau bermasalah dia akan merembet kemana-mana. Jadi terjadilah komplikasi. Pasti mulainya dari paru-paru nih, udara kotor sekarang. Kemudian makan yang nggak benar pasti ke lambungnya jelek. Terus lambung jelek, gulanya ketinggian, pankreasnya ikut rusak. Pankreasnya rusak, ginjalnya ikut rusak. Jadi kemana-mana, mereka tuh saling mensupport. Semua organ ini saling mensupport. Kalau di dalam TCM ada 5 organ berongga, ada 5 organ padat. Organ yang padat ini mensuplai energi ke organ yang berongga. Makanya kalau misalkan rusak satu yang padat, yang berongga juga akan terpengaruh. Mereka tuh semua saling mempengaruhi. Disebut komplikasi nantinya ujung-ujungnya ya. Oke. Dengan menyeimbangkan semua unsur itu apa aja sih? Aliran darah harus lancar karena itu olahraga. Kalau nggak bisa lancar ya. Yin yang harus seimbang. Nah, yin yang ini kalau dalam TCM ini penting sekali. Kalau dia nggak seimbang, dia nggak bisa sehat. Kenapa dia nggak bisa sehat? Karena keseimbangan ini penting sekali. Keseimbangan itu seperti apa sih? Seimbangnya itu macam-macam. Seimbang antara tidur dan bekerja, harus seimbang. Kalau makan seimbang antara karbohidrat sama sayuran. Misalkan karbohidratnya kebanyakan, berarti nggak seimbang. Gula kebanyakan, dibandingin yang bukan gula, berarti nggak seimbang. Kemudian misalkan kita terlalu banyak protein. Orang-orang yang bodybuilding kan proteinnya banyak sekali, itu juga nggak seimbang, nggak boleh seperti itu. Jadi makan itu harus seimbang, selalu harus seimbang. Hidup juga harus seimbang antara kerja dan istirahat, antara olahraga dan tidak olahraga, antara bergembira dan mungkin serius ya. Karena kalau gembira terlalu berlebihan juga dianggap tidak seimbang. Organ-organ saling mensupport dan menghidupi. Jadi setiap organ seperti tadi 5 organ padat dan 5 organ berongga itu saling menghidupi dan mensupport. Kalau ada yang rusak salah satu, supportnya rusak,
dan dia nggak bisa menghidupi. Seperti itu. Katanya kalau seperti itu istilahnya dia tuh menzolimi. Jadi si organ yang rusak itu akan menzolimi yang harus dia jaga. Saya tidak terlalu hafal mana dan mana, itu sekali rinci sekali ya. Oke, yang berikutnya 5 pilar kesehatan ya. Ini penting untuk kita. Makan minum udara segar. Ini tiap hari ya. Harus diperhatikan, jangan asal makan. Kedua, olahraga. Harus setiap hari. Kalau misalkan tidak setiap hari, paling jelek ya 2 hari sekali. Terus kalau bisa 5 kali seminggu, kalau bisa. Tapi yang terbaik, lebih baik porsinya kecil, tapi tiap hari 30 menit. Jalan kaki itu sudah cukup. Jalan kaki 30 menit itu sudah cukup. Kalau misalkan masih muda ya ditambah aja. Ditambah apa? Jalannya agak jalan cepat, agak jalan tergesa-gesa, untuk menggerakkan seluruh hormon dan seluruh organ-organ kita. Harus setiap hari. Yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang cukup ya. Banyak sekarang orang kerja sampai jam 2 malam. Rekreasi dan relaksasi ini penting. Dan yang kelima, ini juga dunia pada umumnya sudah melihat spiritual untuk menemukan makna hidup. Karena banyak banget orang kerja gitu setengah mati. Mau ngapain? Dia juga nggak tahu mau ngapain. Yang pasti ngumpulin duit misalkan ya. Nah ngumpulin duit terus sampai kapan? Terus buat apa? Nggak ngerti juga maknanya apa. Nah kita di sini Bapak mengajak kita untuk memikirkan makna hidup kamu tuh apa? Kamu tuh mau ngapain aja? Ya kan? Pasti masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri. Silahkan diatur sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa inspirasi dari diri kita sendiri ya. 5 penyebab penyakit. Nah ini secara TCM tentu ya. Eksternal. 1 dari eksternal ya, dari luar. Cuaca, iklim, panas, kelembapan. Ini semua akan mempengaruhi sakitnya kita. Sekarang cuaca lagi ekstrim ya. Tengah malam tuh bisa 33 loh di Jakarta. Panasnya luar biasa. Dan karena ultravioletnya tinggi sekali, ditulis masih ultraviolet ekstrim. Jadi 36 serasa 42. Kok lucu kayak gitu? 42-nya dari mana yang 5 derajatnya ini semakin panas? Karena ultraviolet yang ekstrim. Ultravioletnya berlimpah sekali ekstrim ya. Tengah malam masih 32, masih 31. Gila betul-betul. Nah ini bisa membuat kita sakit. Dari eksternal ya. Nah kemarahan dari internal juga bisa. Jadi kalau internal, panas itu datangnya dari kemarahan dan emosi. Jadi kalau kita marah, emosi, mukanya merah misalkan. Nah itu panasnya dari mana tuh? Ya dari kemarahan itu. Livernya kalau menurut TCM livernya panas. Nah yang ketiga, gangguan emosi terus-menerus yang berat dan lama mempengaruhi organ. Apalagi katanya kita ini kan ring of fire. Dikelilingi gunung berapi kan. Seluruh Indonesia. Itu katanya membuat emosi kita juga, kita menjadi orang yang sangat emosional. Sangat emosional. Kalau mau lihat emosionalnya kayak apa, lihatnya di mana? Di medsos. Ih ngeri banget ya. Ternyata aduh orang itu ganasnya luar biasa. Ih serem deh. Kebayang hidup dengan orang seperti itu. Di sini kita diajak oleh Bapak, yuk kita bersihin emosi kita sehingga kita stabil. Sehingga kita bisa menemukan makna. Kalau kita udah punya mungkin kita udah punya makna. Tapi ketutup sama segala emosi itu. Emosi itu kita kikis sedikit demi sedikit sehingga si maknanya, oh saya lahir tuh kepengen ini, ketemu sendiri nanti. Kadang-kadang karena ketutupan sama segala macam, yang emosi-emosi nggak jelas itu, kita sampai lupa kita nih lahir mau apa, kerja mau apa, hidup mau apa, punya anak mau apa, lupa. Di sini kita penting sekali ya. Jadi gangguan emosi itu harus terus-menerus dibersihkan dengan latihan-latihan. Latihannya udah mantap deh, udah puluhan tahun itu mah udah teruji bener ya. Kemudian
Penyebab penyakit yang kelima adalah trauma. Trauma bisa dari keracunan makanan, bisa gigitan binatang buas, bisa trauma-trauma psikologis, itu juga sangat berbekas. Jadi orang tua tuh kadang-kadang mulutnya gimana gitu, pesek lah, hitam lah, si hitam, jelek lah. Kenapa? Keriting lah. Suka ngejuluk kayak begitu. Akhirnya jadi semua ngikut-ngikut, akhirnya dia trauma, tergores ya. Sampai tua dia udah gak pesek. Kan anak kecil kadang-kadang hidungnya belum tumbuh ya. Jadi memang masih pesek. Coba anak kecil umumnya kan pesek. Emang hidungnya belum tumbuh. Tapi nanti lama-lama kan tumbuh sendiri. Jadi hidungnya udah tumbuh juga dia tetap aja ngerasa dirinya tuh pesek. Padahal udah tua. Nah ini juga gak bagus sih. Ini juga harus dibuang. Dibuangnya dengan latihan ya. Di sini ada latihan-latihan yang mantap betul untuk teman-teman baru. Rajin latihan untuk membersihkan semua trauma ya. Kemudian yang kelima adalah gaya hidup yang buruk. Kalau gaya hidup sih sekarang udah buruk semua. Rajin datang di ashram, alhamdulillah ya. Moga-moga gaya hidup kita tidak buruk. Kita tetap sehat, kita tetap sadar dan gaya hidup sehat. Ini menurut TCM ya. Kalau kita sedih katanya yang kepengaruh paru-paru. Makanya kalau sedih terus nyik aja, asmanya kambuh. Terus kalau murung atau terlalu banyak berpikir, limpanya yang berpengaruh. Terus kalau marah, livernya yang berpengaruh. Kalau takut atau terkejut, ginjal. Jadi penakut-penakut itu gampang sekali sakit ginjal ya. Emosi yang berlebihan itu jantung katanya. Jantungnya yang bermasalah. Jadi kita harus hati-hati untuk memelihara organ-organ kita ini. Caranya gimana ya, emosinya yang stabil. Mari kita stabilkan emosinya. Supaya organ-organ kita jangan dibebani dengan segala macam beban-beban yang tidak perlu. Beban-beban yang sangat memberatkan ini, nanti kalau ini udah sakit repot kitanya semuanya. Paling sulit adalah mengendalikan gaya hidup sehat. Benar nih, sehat raga dan jiwa. Karena gaya hidup itu sulit sekali, pengaruhnya dari luar itu kencengnya luar biasa. Ya udah ininya godaannya itu banyak sekali. Mengendalikan gaya hidup sehat itu susah sekali. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa kita pengen sehat, kita nggak kepengen sakit, ya kita akan berjuang di sini. Kalau misalkan nggak bisa, aduh kok kayaknya susah ya. Ya susah ya, masuk ke rumah sehat. Gampang. Di rumah sehat kita akan diperbaiki semua pola pikirnya, olahraganya, pola makannya, pola tidurnya, pola BAB-nya, pola minumnya. Semuanya dirubah. Nah itulah gaya hidup sehat. Sehat raga dan jiwa. 7 hari insya Allah. Kalau bisa 21 hari.